Bre, jadi gini Bre, gue ngajak lu nongkrong nih, mau ngobrol ini. Lu belakangan ini pada nonton TV nggak sih? Mulai nonton TV lagi nggak? Nonton, cuman nggak banyak sih. Gue nonton paling film sama berita doang. Jadi gue kan udah lama nggak nonton TV. Kemarin tuh gue iseng gitu nyalain TV di rumah, ngeliat program isinya kalau menurut gue udah nggak penting. Ya kayak macam-macam vlog gitu tapi di TV. Jadi kayak ya kehidupan artis sampah sih itu. kayak gitu-gitu. Kehidupan pribadinya gitu ya. Iya, jadi kayak gue lihat di TV tuh kayak anaknya di syuting lagi main sama anak yang lain, anak artis yang lain, kayak gitu-gitu. BDA begitu. Hah? BDA. Ya kayak gitu-gitulah. Menurut gue, kalau gue ya, setahu gue tuh selama gue kuliah, selama gue sekolah, yang namanya TV itu kan punya 3 unsur ya. Program. Ya program TV itu kan mengandung 3 unsur harusnya ya, setahu gua. Edukasi. Yang pertama edukasi, terus informasi sama hiburan tuh yang terakhir. Nah, keresahan gue saat ini adalah gue ngerasa tuh gini loh, TV itu kan sebagai media yang menyajikan kan, wadah. Beda sama media lain ya. Kalau media digital kan sekarang kita milih apa yang kita tonton ya, gitu kan. Nah, kalau buat gue sih gitu Pak, jadi udah kurang dari tiga unsur utamanya ini Bahkan sebenarnya. udah nggak ada. Bahkan yang ada hanya satu unsur aja, yaitu hiburan. Dan itu hiburannya tuh kayak lebih kita tuh kayak ini apaan sih? Apa karena orang Indonesia itu udah bosen dengan acara-acara berita, dengan acara talk show seperti itu? Udah bosen ya? Talk show juga ada hiburannya sih. Iya, ya itu masih penting lah talk show gitu. Yang lain nih cuma hanya sekedar vlog yang menceritakan kehidupan pribadi mereka. Sedangkan mereka kalau lagi ada masalah gitu kan, gak mau diekspos. Sedangkan mereka mau minta banget diekspos melalui acara itu. Aneh gak sih? Nah itu dia, itu yang sebenarnya jadi keresahan gue. Karena gue jujur aja, gue ninggalin sih. Gue tuh lebih memilih nggak nonton TV ya karena itu. Karena apa yang mereka sajikan itu nggak masuk di gue sebenarnya. Dan mungkin ya strategi marketing mereka begitu kali. Dan setahu gue juga kalau namanya program TV itu ada golongan-golongan ya Pak. Jadi ada golongan apa ya, mungkin dari D kali ya, D sampai ke A. Nah jadi kalau macam-macam kayak dangdutan yang konser apa namanya, ajang pencarian bakat itu mungkin masuknya ke C atau ke B. Nah kalau yang berita itu mungkin ke golongan A. Nah mungkin strategi target marketing mereka mungkin ngincer yang golongan-golongan itu kali. Cuma tetap aja Tapi buat tergantung gue dari, nggak ngandung ketiga unsur yang utama itu. tergantung dari stasiun TV-nya sih. Kalau stasiun TV yang lebih ke isinya tentang berita ya udah berita aja gitu. Tapi kalau stasiun televisi tersebut itu Campur sari. hanya hiburan aja gitu kan, ya udah full hiburan mereka. Kayak yang kita lihat dulu kan tahu Space Tune kan? Nah ya. Space Tune kan itu isinya hiburan tuh, anak-anak pakai full kan isinya kartun Kartun, ya. gitu kan. Nah mungkin di stasiun TV yang menayangkan tentang vlog dari kehidupan artis tersebut, segmen mereka berbeda mungkin gitu. Jadi tujuan mereka itu mungkin hanya untuk sekedar hiburan, cuma hiburan dari golongan artis. Jadi apa ya, bisa dibilang tuh gue juga masih nggak ngerti tujuan mereka tuh
backgroundnya mereka itu apa gitu kan. Yang melandasi mereka untuk bikin acara dan menayangkan acara tersebut itu apa, itu yang masih kita pikirin. Tapi gini, Sama sih. sebenarnya gini, kalau gua mikirnya tuh gini, kalau kita flashback ya ke tahun-tahun kita kecil deh gitu deh, tahun-tahun kita kecil tuh ya mungkin 90 akhir dan 2000 awal, Iya. itu banyak apa namanya acara televisi menyajikan Betul. programnya itu ya mengandung 3 unsur itu. Iya. Ya hiburannya kita dapet, edukasinya kita dapet, Iya. tapi kayak sekarang Mungkin ini sebagai bentuk revolusi mereka kan. Revolusi hiburan. Revolusi Jadi, hiburan. bisa jadi sih. Revolusi hiburannya tuh jadi nggak selalu tentang anime, nggak selalu tentang kartun, nggak selalu tentang hiburan kita waktu kecil dulu. Jadi mungkin mereka berpikir tuh, anak kecil aja udah tahu sekarang cita-citaan. Nah itu dia, itu sih yang bahaya maksud gue. Sekarang buat tanya, anak-anak sekarang tuh lebih tahu lagu-lagu Blackpink, lagu-lagu cita-citaan yang dari TikTok tuh lebih tahu itu daripada kamu tahu lagu naik-naik ke puncak gunung gak? Aduh aku nggak hafal. Kasih tahu aja. Nah itu dia, itu yang sebenarnya jadi keresahan gue. Atau mungkin mereka ngeliatnya segmen dari situ kali ya, media itu Ya, stasiun televisi tersebut gitu. Menurut gue sih dari konsumennya juga sih. Jadi maksudnya ya gimana ya? Ya konsumennya itu Konsumsi maksudnya tampak ya. iya kok publiknya sendiri ya memang yang angkatan sekarang ya zaman sekarang ya menurut mereka itu menghibur gitu. Intinya mah acara atau segmen TV itu intinya menghibur aja gitu. Itu udah cukup, lebih dari cukup. Masalah edukasinya ya ntar dulu gitu. Tapi lu pernah gak sih yang waktu di MTV itu waktu zaman-zamannya itu global ya, masih JTV atau TVJ tuh, yang untuk hiburan kayak gitu tuh, yang vlog-vlog khusus keluarga itu tuh untuk kalangan R, bukan kalangan SU, kan ada tuh segmen-segmennya, ya kan? BO. Iya BO, itu ada R. Untuk golongan penonton. Iya, golongan penonton. Tapi sekarang untuk vlog-vlog kayak gitu tuh malah dibikin SU gitu. Untuk semua umur. Tapi kan kita nggak tahu isi dari acara itu kan ada yang terlalu sentimen untuk anak-anak. Ya, gimana ya gue ya sebenarnya itu sih yang jadi alasan gue nggak nonton TV. Tapi nggak semua, maksudnya nggak semua acara program televisi ya, kan stasiun TV kan banyak nih di Indonesia, banyak, nggak semua jelek. Tapi yang dikhawatirkan gini loh, dari acara TV tersebut yang udah ditayangkan di TV, stasiun TV tersebut itu ada yang masuk YouTube loh, banyak malah, kayak ibaratnya yang di net lah, talk show atau bahkan yang di stasiun TV lain itu dari apa yang mereka tayangkan di televisi dan itu live itu ditayangkan lagi di YouTube. Kalau misalnya ada anak-anak yang udah ketagihan acara TV itu tuh, misalnya ada TV yang lu tadi bilang vlog-vlog artis yang lagi traveling atau segala macam lah tentang aktivitas mereka, kalau mereka ketinggalan itu mereka bisa ngeliat YouTube. Tapi kan tetap aja Bang, apa yang dia sajikan ya nggak masuk gitu. Lah iya, kita kan lagi mengalami keresahan. Iya. Tapi kan kita nggak bisa pungkiri juga kalau anak-anak itu bisa jadi berpengaruh gitu. Karena keresahan kita ini anak-anak nonton acara itu berpengaruh dengan acara itu. Iya. Bukan dengan mereka ketinggalan, misalnya hari ini mereka nonton TV ini nggak dibolehin sama orang tuanya atau mereka lagi pergi atau lagi belajar gitu kan. Ya ketinggalan acara ini lagi gitu kan, ini udah episode ini lagi aku ketinggalan episode sebelumnya, mereka bisa searching tuh di YouTube tuh, tambah lagi gitu. Dan itu ada ya. Dan itu ada Ya, tambah lagi gitu. sebenarnya gini, kalau itu jatuhnya kita kan memilih. Wadah sih. Dia wadah. Dan kita memilih apa yang kita tonton. Iya. Tapi kalau TV nggak bisa TV kan nggak bisa, dia menyajikan. Kita nggak bisa milih ya. Nah
walaupun pilihan stasiun TV banyak, cuma kalau rata-rata tayangannya mirip-mirip ya ngapain gitu loh. Tuh. Itu dia yang keresahan gue sebenarnya. Jangan ya balik lagi kalau kita zaman kita kecil gini deh, gue tuh waktu kecil tuh seneng banget tuh, bukan seneng ya, sering tuh nonton. Contohnya kayak gini, kayak program apa yang apa sih, tebak-tebakan tapi audionya sampai 1 kan tuh. Happy Family. Bukan. Tantu Yahya dulu yang bawa. Iya, Happy Family. Iya, Bukan. Oh, Subilan ya. Iya itu One Subi Millionaire. Hiburannya dapat, informasinya kita dapat, edukasinya dapat. Pertanyaan yang diajuin itu ilmu semua, ilmu yang pengetahuan ini yang sebenarnya pasti ya kita bakal tahu juga. Yang ada kursi panas ya. Kursi panas. Pilihan choice-nya Phone friend. One Friend, Asti Holden sama apa satu lagi? As the audience. Asti Audience ya. Terus sama 50-50 dihilangin jawabannya 2. Maksudnya itu kan buat tembak tuh ada burung. itu kan jadi maksud gue itu kan secara program itu menghibur. Iya. Walaupun itu program dari luar juga ya. Iya. Kita mengadaptasi dari luar. Kita mengadopsi. Tapi tetap aja menghibur informasi dapat. Ya 3 unsur utama itu dapat lah dalam satu tayangan. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau sekarang sih jarang sih, masih ada beberapa. Mantan Najwa. Ya. Yang Kick Andy gitu. Ya. Talk show itu juga lama banget. Bahkan dari zaman yang apa sih namanya itu? Yang perang timur. Mayor Alfredo. Itu kontroversial tuh zamannya. Itu, tapi kan di satu sisi kan dia juga menghibur. Iya. Ada bercandanya juga. Tetap dapet. Ya itu sih kesan lu di situ. Tapi banyak juga sih talk show yang nyeleweng gitu, kayak dulu yang kita kenalkan di Empat Mata gitu kan, sampai sekarang di take down acaranya dari situ. Ya. Juga kelewatan ya. Iya, kelewatan Kelewatan acaranya si Tukul. Itu bukan Wiji Tukul, Tukul Arwan. Lukut. Dia dibalik mulu kan. Udah dibalik, disingkat. Itu menteri loh coy, balik nyerempet ke orang menteri loh. Emang iya ya? Luhut Panjaitan. Oh bukan itu. Lukut. Dibalik Tukul. Gereja Nila. Kapan ya acara TV itu balik lagi yang mengandung 3 unsur itu? Nggak akan sih kalau menurut gua. Capek. Gue sebagai orang yang nonton capek. Senior pertelevisian Indonesia udah pada mati mungkin. Itu udah pada mati. Apa karena mereka kalah sama zaman gitu? Ya mereka tahu ya tuntutan dari manajemennya itu harus ya lu harus luwes lah, jangan kaku banget kayak zaman dulu aja gitu kan. Sebenarnya bukan dari tuntutan manajemen sih, kayak tadi gua bilang sebenarnya tuntutan dari konsumen. Ya, publik lagi balik lagi. Iya, publiknya sekarang gimana? Iya, publiknya aja senengnya begitu gitu kan. Itu mau gimana? Ibaratnya ya kayak ya taruhlah orang-orang yang kritis sampai nilai ada edukasinya, ada yang lain-lainnya yang mengandung unsur program TV yang seharusnya seperti apa gitu kan. Itu kan cuman kayak ya cuma segelintir orang kayak kita doang, yang lain emang pada mikir gitu enggak. Yang penting dia lihat Rating ya. Yang penting dia lihat wah nih seru nih, wah nih seru nih. Ntar bahkan yang paling menyedihkannya itu ada yang sampai bilang wah nih berantem nih. Wah, orang mau berantem ditungguin gitu kan, kocak, memprovokasi gitu. Iya. Tokoh masyarakat ini dalam artian atau si artis ini ketika nggak sengaja cekcok gitu kan sama krunya atau sama keluarganya sendiri,
malah didoain berantem dong. Maksudnya ibaratnya kayak itu jadi seninya gitu loh. Oh di ini Pak, di edit ditambahin efek. Nah itu gua nggak tahu entah itu emang settingan atau emang beneran gitu kan. Tapi ya intinya pada demen gitu loh, emang pada seneng begituan gitu. Ada beberapa itu jadi skenario dalam acara tersebut. Iya, di setting. Kayak dulu kita tahu kan dulu zamannya Facebooker. Oh bukan, pertama-tamanya tuh ada Bay, yang ini yang suka apa namanya, datang ke rumah, pura-puranya datang ke rumah nih, dia ngirim surat nih, ya kan, ngirim email gitu ke salah satu stasiun TV, ya kan. Habis itu didatengin tuh sama tim acaranya nih, didatengin, habis itu dijemput, bilang saya udah lama nih nggak ketemu sama ibu saya. Nah itu inget gak lo acaranya? Oh, yang ini yang nyari orang bisa singkat banget ya. Nah awal-awalnya dari situ tuh, jadi demen kayak drama yang di setting serealistis mungkin gitu kan. Itu yang nyari orang 2 hari bisa dapat. Nah gua nyari orang sampai sekarang Pak. Gua nggak dapat. Dari gua TK sampai sekarang nggak pernah ketemu. Nah dia bisa nyari orang 2 hari. Iya anjir. Gue dulu pas kecil sempet percaya tuh. Detektif Conan kalah anjir. Gue sempet percaya tuh. Gue ketahuan nonton Detektif Conan kalau begitu. udah ketahuan kan. Sherlock Holmes kalah. Nah itu kayaknya awal-awalnya tuh yang bikin begitu tuh dari itu dulu. Habis itu ada pindah tuh, ada acara baru lagi yang modelnya kayak vlog reality show gitu juga. Dia dulunya penyanyi nge-rap gitu dah ya kan, rap hip hop gitu, terus abis nyanyi dia keluar dari grup hip hopnya itu jadi pesulap ya kan. Oh, hipnotisan ya. Abis jadi pesulap yang terus bakar tisu. Abis itu lama-lama bikin reality show drama juga. Yang ada rumah-rumahnya lagi namanya. Nah iya, ada rumah-rumahnya. itu nggak usah disindir Pak. Udah ketahuan kalau ada rumah-rumahnya. Rumah pasir. Nah iya. Pasir. Nah, tapi itu dia paling kaya loh. Hah? Artis paling kaya loh. ya karena itu. Iya bingung gue, rating sih balik lagi. Ratingnya itu tinggi jadi. Karena orang percaya kalau itu beneran. Nah awalnya tuh orang percaya, sama kayak gue dulu awal gue akuin gue awal nonton kayak gitu gue kira beneran gitu loh. Tapi itu salah satu bentuk doktrinisme nggak sih kalau gitu? Doktrinisme. Ya iyalah, ntar lama-lama ibaratnya kan generasi sekarang jadi sekarang demennya nontonnya kayak begitu. Jadi nungguin gitu loh. Ini apalagi selanjutnya di episode besok ya. Nggak kelar-kelar tadi. Nggak kayaknya gini loh. Drama kehidupan kita nggak sampai selesai itu. Dia berusaha realistis tapi nggak realistis gitu. Lama-lama jadi ketebak ini settingan gitu kan. Orang pun pertama kali lihat tuh beneran nih. Ini beneran kali. Tapi kalau lama dilebih-lebihin kok settingan ini gitu. Jadi bukan orang lain yang dari orang misalnya orang yang sirik sama acara tersebut gitu kayak apa namanya orang-orang yang suka ngeritik gitu. Bisa dibilang kayak buzzer lah sekarang itu kan. Yang ngebuka itu tapi acara itu sendiri yang ngebuka mata publik gitu. Kalau ini settingan ini lebay gitu. Kalau kita sih udah tahu maksudnya ya lama-lama tahu lah gitu kan. Cuman ada juga sih yang emang dia udah tahu tapi emang demen gitu. Nah itu yang gue nggak habis pikir tuh. Itu kalau bisa gue bilang psikopat sih. Sosiopat. Psikopat Itu sosiopat. Apa psikososial? Psikososial. Kopet. Ya orang bener orang tuh didokterin kayak gitu terus lama-lama ya nanti lama-lama nyari. Iya, karena kalau gua pribadi sih gua lihat juga kalau dari itu gimana ya, kalau dari si apa namanya, dari si krunya atau di balik layar acara program acara TV tersebut itu juga pertama itu lebih irit dana cuy. Budgeting itu dia dari sisi budgeting tuh lebih irit. Enggak juga sih.
iritnya tuh kayak gimana? Maksudnya kayak ibaratnya dia nggak usah Kalau dia pakai orang lagi kan otomatis nambah budget buat talent. Nambah budget. iya, tapi maksud gua kayak misalnya ya tadi kayak yang gua bilang kayak misalnya acara TV yang nyari-nyari orang gitu ya kan. Kan dia awalnya kan ya dia ngambil orang kayak misalnya kayak gua dah ibaratnya iseng-iseng ikut casting tapi nggak terima gitu kan. Daripada jadi figuran udah ikut aja gua settingin jadi orang yang lagi nyari mantannya Tersangka apa gitu. gimana. Hah? Tersangka gitu. Nah, Target utama lah Itu gitu. nambah budget kalau kayak gitu. tapi dari segi budgetingnya daripada dia ngambil Artis. misalnya artis besar itu dia lebih minim jar maksud gue gitu. lebih mangkas ya. Yoi. Mangkas. Jadi produsernya enak juga sih. Tapi untungnya gede. Nah, Kalau dramanya tinggi, dramanya lebay, kita nggak tahu itu siapa tuh orang yang penting. Wah ini sama persis nih kayak ini yang pernah gue ini gitu. Jadi males gitu loh. Ya, bilang males sih males. iya. Cuma udah balik lagi kan sekarang orang lebih penting nonton YouTube daripada nonton TV. Orang di YouTube, Ya kalau di YouTube kan karena kita bisa memilih. iya di YouTube aja segala apapun ada yang ada di TV gitu rasanya. Karena itu baik lagi kalau YouTube kan kita bisa milih. Masalahnya kalau kita nonton program televisi kita nggak bisa milih, kita cuma bisa ganti channel, milihnya cuma itu doang, terbatas. Makanya itulah alasan gue berlangganan TV langganan. Kenapa? Karena banyak channelnya. Kalau misalnya gue bosan nonton stasiun TV Channel Indo, luar. gue nonton channel luar. Gue mendingan nonton Net Geo deh. Net Geo apa kek? Net Yo. Geo People. Lihat telanjang-telanjangan gitu. Telanjang-telanjang hewan. Ya, net itu kan telanjang semua sih. Iya, hewan yang telanjang. Hewan. Gue nonton itu kan, nonton ular gitu kan. Lagi nerekam gitu. Mendingan nonton gitu daripada nonton stasiun TV ini. Makanya kalau kayak gitu mengandung 3 unsur. Mengandung 3 unsur, ada edukasinya, ada informasinya, ada hiburannya kalau mereka lagi bertarung Seru gitu ya, seru seru. gitu. Karena dia hewan. Kalau edukasinya itu caranya dia mangsanya itu ternyata begini, itu kita jadi tahu kan. Daripada gua nonton stasiun TV Indo gitu kan, gua ngeliat orang tapi kelakuan kayak hewan. Mendingan gua ngeliat hewan sekalian. Tapi bener gua tahu. Tapi nggak telanjang kan orang. Orangnya nggak telanjang. Tapi gini ya, kita bukan menyudutkan artis ya. Iya. Cuma yang disayangkan ya itu aja sih sebenarnya, programnya aja sih. Ini dari keresahan kita. Iya, ini sotoynya kita. Kita mencoba mengkritik, cuman masih ngalor ngidul. Kalau dibalas pakai karya kita nggak bisa. Nggak bisa. Ya inilah karya kita. Yoi. Apa perlu kita bikin program acara gitu? Dana kita nggak ada pak. Kali aja kita syuting aja begini, ngetek aja kita begini. Guru nggak mau buat tembak banget. Ya, jadi kesimpulannya ya harapan kita sih kalau bisa ke depannya stasiun-stasiun televisi ya orang-orang yang ada di belakang-belakang stasiun televisi itu lebih apa ya, coba lebih menyajikan lagi program-program TV yang seperti dulu gitu. Bisa aja kita buat mereka yang secure. Caranya dengan melihat kita bandingin dengan TV luar. Insecure lah mereka, ngejar lah mereka dari TV luar gitu. Nyamain gitu. Ntar dibilangnya kita nggak ngedukung apa? Programnya mereka. Program mereka kalau cuma sekedar kayak gitu dong buat apa? Iya sih. Kita buat Iya. secure. Ya makanya kan kalau bisa ya harapan-harapan dari orang-orang kayak kita. Tapi tar dulu deh, sebelum kita tutup nih, gue pengen tanya sama lu kan ya. Lu tahu nggak rating dari sebuah acara itu dari mana sih dapetnya ratingnya tuh? Apakah ada questnya, apakah ada kuesionernya, atau gimana? Ya dari ininya dari data statistik penonton ya. Nah itu dapetnya dari mana data statistik itu? Itu ya cuma jadi gini, kalau setahu gue ya, kalau rating dan share itu
ada ininya Pak, ada hitungannya. Cuma hitungannya bagaimana? Nggak Gue tahu. nggak tahu pasti ya. Nah, Cuma kalau misalnya kita ngelihat dari sinetron kan mereka bisa bertahan dilihat dari episode. Ya kan? rating dulu baru berlanjut ke episode. Enggak juga Pak, kalau misalnya kita belum tahu rating itu gimana cara ngitungnya, kita lihat dari episode. Selama episode itu dan sinetron masih bertahan dan episode itu bisa sampai ribuan, itu pasti ratingnya bagus, gitu kan. Nah tapi kalau acara talk show emang ada episode kan nggak ada. Tapi kan dia kalau talkshow gitu kan dia pertayangan. Di pertayangan, tapi ngeliat rating dia bagus atau enggak itu dari mana? Itu nggak bisa ada lembaga yang itu. Apa dari Tahu gua ya. jadi Badan Pusat Statistika ngitungin Bukan, jadi kayak macam-macam komisi penyiaran itu pasti KPI. KPI ya. ada itu. Ya, itu KPI daripada PKI. Jadi ke situ. Dibalik-balik ya. Soalnya kan dulu gua sempet apa magang sama dia nih. Di stasiun Magang TV di stasiun TV. swasta lah ya. Ya. Jadi ya mereka itu Logonya warna apa stasiun TV? pokoknya ada Warna biru Ada ya. lah. warna biru lah. Iya. Semua juga biru, rata-rata ada. Iya. Pokoknya waktu itu Rangga masuk angin. Ya biru ada digesekin sama segitiganya orang enggak? Yang ada segitiganya nggak birunya? Oh, Ada lah. Ada enggak, segitiganya enggak lah. ada ya? gila. Bulat. Tengah-tengahnya ada segitiganya. Kagak ada aja. Oh ada ya, ada. Oh segitiganya ada tengahnya. segitiganya. Tengahnya ada. Pokoknya gitu. Jadi setiap kalau gua di program itu ya, setiap satu minggu tuh ada itunya. Karena acara gua acara mingguan tuh. Iya, Minggu sekali. acara yang itu kan ngeprank kan. Bukan Apa yang pas ngomongin politik dulu. Lo politik. ngomongin politik. Jadi setiap tayang nanti mereka tuh ada rapat lagi. Bukan. Ini hasil, ini ratingnya segini. Gitu. Nah itu mereka dapat dari mana ya datanya? Datanya Iya itu. itu Ya udah ada yang ngatur dah itu. tanya eksekutif produsernya. Oh eksekutif produser itu permainannya. Iya. Eksekutif produser. Ada yang ngatur lah itu intinya dah. Gua ngerinya data itu bisa dimainin. Data itu bisa dimainin gua ngerinya. Jadi mereka kayak nyebar kuesioner gitu kan ke publik, tapi mereka isi sendiri. Tahu. Kalau gue sih nggak pernah. Kayak kecurangan kita waktu skripsi dulu begitu. Kayak setahu gue sih Kita nggak malas nyebar. Nggak ada deh. Isi sendiri kuesioner. Tapi data itu turun. Jadi setiap ada ini dia pasti terima laporan dan itu pasti di meetingin. Gitu. Oh, dulu sih begitu ya. Kalau sekarang nggak tahu. Apa dari direktur stasiun TV-nya langsung? Ya, masih Enggak lah. Dia mah terima jadi. belum jadi duitnya. Iya. Ngatur acara